Halo pemirsa, senang sekali saya Ari Nugroho hadir dalam program Bulletin Banyumas. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan hadirkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas. Pemirsa, beberapa waktu lalu sejumlah inovasi terus dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyumas masuk ke dalam top 40 di kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah. Senator DPD RI Abdul Holik mendukung rencana pemekaran Banyumas. Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021. Dan Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021 menargetkan bisa mengumpulkan dana senilai 1,5 miliar rupiah. Selengkapnya akan kami rangkum dalam Buletin Banyumas berikut ini. Pemirsa, Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 yang diadakan di halaman Pendopo Sipanji Purwokerto. Mengingat masih pandemi, upacara Hari Santri tahun 2021 digelar secara terbatas yang melibatkan 1 tonsik, 1 regu TNI, 1 regu Polri, 1 regu santri, dan ormas pemuda. Turut hadir dalam upacara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Organisasi Agama Islam. Bupati Banyumas pemimpin upacara dengan menggunakan sarung, baju koko dikombinasikan jas dan berpeci. Peserta yang bukan dari anggota TNI dan Polri pun terlihat menggunakan pakaian khas santri bersarung berpeci hitam dan yang muslimah mengenakan kerudung putih. Upacara Hari Santri adalah merujuk pada tercetusnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi kemerdekaan Indonesia dalam perkembangannya menjadi awal terjadinya peristiwa heroik 10 November. Pada tahun 2021 ini, Hari Santri Nasional mengusung tema Santri Siaga Jiwa Raga. Bupati Banyumas Ahmad Hussein saat membacakan sambutan Menteri Agama mengatakan Hari Santri suatu bentuk pernyataan sikap yang tegas. Santri Indonesia agar selalu siap siaga, menyerahkan jiwa dan raganya untuk membela tanah air serta mempertahankan persatuan Indonesia. Siaga jiwa, ungkap Bupati Hussein, berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai dan ajaran Islam rahmatan lil alamin serta tradisi luhur bangsa Indonesia. Jiwa santri hari ini memiliki peran untuk tidak memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang akan mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Siaga raga berarti badan, tubuh, dan tenaga buah karya santri didedikasi untuk Indonesia. Oleh karena itu, santri tidak pernah lelah dan terus berkarya untuk Indonesia. Bupati Hussein juga mengungkapkan bahwa santri Indonesia mendapat kado menjelang Hari Santri Nasional, yaitu dengan ditekannya Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur mengenai dana abadi pesantren yang dialokasikan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren. Di akhir sambutannya, Bupati mengajak para santri untuk mendoakan para pahlawan, terutama para ulama, kiai, dan santri yang syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Senator DPD RI Abdul Holik mendukung rencana pemekaran Banyumas. Hal tersebut disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Bupati Banyumas Ahmad Hussein, Ketua DPRD Banyumas Dr. Budi Setiawan, dan beberapa pejabat di ruang Joko Kaiman Komplek Pendopo Sipanji Purwokerto. Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan Ketua DPRD Dr. Budi Setiawan beserta jajarannya menyampaikan paparan tentang kajian pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi 3, yakni Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto, dan Banyumas Barat. Untuk Kabupaten Banyumas meliputi 9 kecamatan, yakni Banyumas, Kalibagor, Kebasen, Kebaran, Kemeranjen, Sokaraja, Somagede, Sumpiu, dan Tambak. Sedangkan Kabupaten Banyumas Barat akan menjadi wilayah yang memiliki 10 kecamatan, paling banyak di antara 2 lainnya, yaitu Kecamatan Gumelar, Lumbir, Pekuncen, Cilongok, Wangon, Jatilawang, Aji Barang, Patik Raja, Purwojati, dan Rawalo. Sementara Kota Purwokerto meliputi 9 kecamatan yang terdiri dari Baturaden, Karanglewas, Kedung Banteng, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, dan Sumbang. Bupati Banyumas menjelaskan bahwa pemekaran Banyumas bukan ide pribadi tetapi merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005 hingga 2030. Sementara itu, Abdul Holik, anggota DPD RI, mengatakan setelah melihat dokumen yang ada dan melakukan pertemuan
dengan eksekutif maupun legislatif di Banyumas, terlihat Banyumas sudah sangat siap melakukan pemekaran. Selain itu, ada komitmen dari Bupati Banyumas akan menanggung beban fiskal dalam proses transisi pemekaran. Pertama, hari ini saya mendapatkan konfirmasi yang sangat utuh berkaitan dengan proses pemekaran di Banyumas atau usulan DOB di Banyumas, yaitu dibentuknya Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas Barat. Dari segi proses sangat clear, DPRD sudah juga mengkonfirmasi, Pak Bupati sangat jelas tadi juga, dan ini adalah proses yang sangat baik untuk sebuah usulan pembentukan DOB. Kajiannya sudah sangat lengkap dan desain membagi wilayahnya juga sangat bagus. Selain itu, pemekaran Banyumas relatif tidak ada masalah dibandingkan dengan sejumlah pihak lainnya, sehingga sebagai senator asal Jawa Tengah akan membawa usulan ini ke pemerintah pusat, terutama Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait, sehingga proses pemekaran bisa segera dilaksanakan. Dari Purwokerto, Arin Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, program Bupati Banyumas dengan 1 OPD minimal 1 inovasi semakin memperlihatkan hasil. Selain memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, inovasi ini meraih prestasi mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Pada tahun ini sebanyak 4 inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Banyumas berhasil masuk ke dalam top 40 di kompetisi inovasi pelayanan publik 2021 Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Arpusda Joko Wikanto dan inovator Fuad Zain Arifin saat melakukan paparan inovasi rinjing pustaka secara virtual dari Smart Room Graha Satria Purwokerto yang merupakan program Bupati-Bupati Banyumas dengan 1 OPD minimal 1 inovasi semakin melihatkan hasil. Selain memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, inovasi ini meraih prestasi mulai dari tingkat provinsi hingga nasional. Pada tahun ini sebanyak 4 inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Banyumas yang berhasil masuk ke dalam top 40 di kompetensi inovasi pelayanan publik atau KIPP 2021 Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas mengirimkan sebanyak 5 inovasi pelayanan publik untuk diikutsertakan di KIPP 2021 Jawa Tengah, dan dari 5 inovasi tersebut, 4 diantaranya berhasil masuk ke dalam top 40 KIPP Jawa Tengah. Sebanyak 20 kabupaten yang berhasil masuk KIPP 2021 Jawa Tengah, 4 inovasi yang dikirimkan oleh Kabupaten Banyumas untuk ikut dalam KIPP 2021 Jawa Tengah adalah Siap Mas atau Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas yang digagas oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Gemas Pesulan atau Gerakan Masyarakat Peduli Sungai dan Jalan yang digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Rinjing Pustaka yang digagas oleh pemerintah daerah Banyumas, dan Salinmas atau Sampah Online Banyumas yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dari kompetisi terdahulu, khususnya untuk inovasi pelayanan publik, Banyumas telah bertengger di kancah nasional, yaitu inovasi PSC 119 pada tahun 2021. Banyumas masuk ke dalam top 45 inovasi pelayanan publik Kemenpar RI, dan pada tahun 2020, inovasi Gendis atau Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses berhasil masuk ke dalam top 99 inovasi pelayanan publik Kemenpar RI. Salah satu inovasi dari keempat inovasi yang masuk ke KIPP 2021 Jawa Tengah yaitu Salinmas. Salinmas memadukan teknologi informatika dalam pengelolaan sampah di Banyumas dengan menggunakan aplikasi berbasis Android yang bisa didownload di Play Store. Dengan adanya Salinmas ini, masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah akan diberikan penghargaan dari pemerintah, yakni dengan cara sampahnya dibeli. Ketika mereka telah memilah dan mengumpulkan sampah, kemudian sampahnya diorderkan melalui aplikasi tersebut, lalu dipilih oleh pemerintah. Saat ini pengguna Salinmas sudah mencapai 10.000 pengguna, sedangkan penerima manfaat rata-rata satu user membawahi 1 dawis dan 1 dawis membawahi 10 rumah tangga. Jadi total kira-kira sudah ada 11.000 rumah tangga. Dari Purwokerto, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekran Nasda bekerja sama dengan BRI Purwokerto menyelenggarakan perayaan virtual peringatan Hari Batik Nasional tahun 2021 tingkat Kabupaten Banyumas
dan sosialisasi KUR dan rumah BUMN dari BRI Purwokerto dilaksanakan secara daring dan luring di Smart Room Graha Satria Purwokerto. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda menyelenggarakan perayaan virtual peringatan Hari Batik Nasional tahun 2021 tingkat Kabupaten Banyumas dan sosialisasi KUR dan rumah BUMN dari BRI Purwokerto dilaksanakan secara daring dan luring di Smart Room Graha Satria Purwokerto. Acara dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Banyumas Erna Husen dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Hari dalam kegiatan tersebut, istri Wakil Bupati Banyumas Nuraini Sadewotri Lastiono, istri Setda Banyumas Rahayu Wayu Budi Sabtono, Kepala Din Perindah Kabupaten Banyumas, Kepala Dinaker UKM Banyumas, Kepala Din Porabudpar Banyumas, dan jajaran pemerintah kabupaten lainnya. Pimpinan bank, pimpinan pengrajin batik, dan tamu undangan. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap batik sebagai budaya Indonesia. Kita ingin membantu menaikkan para UMKM, terutama pembatik tadi. Banyak yang mesti harus kita bantu mereka karena masih banyak masyarakat pembatik khususnya yang terdampak kemarin karena COVID-19. Ini kita coba untuk bangkitkan lagi mereka pembatik-pembatik. Dari Purwokerto, Maroto Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, Bulan Dana PMI Banyumas tahun 2021 kembali dilaksanakan. Pencanangan Bulan Dana PMI dilaksanakan di Pendopo Sipanji. Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021 ini menargetkan bisa mengumpulkan dana sebesar 1,5 miliar rupiah. Karena sunnatullah kan, kalau di DKI kan sunnatullahnya air. Bupati Banyumas Ahmad Husen mengajak kepada masyarakat Banyumas untuk berpartisipasi mensukseskan Bulan Dana PMI dengan menyisihkan dananya untuk kegiatan kemanusiaan. Bulan Dana PMI yang rutin dilaksanakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat yang pengelolanya dilakukan oleh PMI. Meski dana ini sukarela sifatnya, setelah dikumpulkan digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terkena bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Bupati mengajak Bulan Dana PMI menjadi sarana untuk berbagi kepada masyarakat Banyumas. Palang Merah Indonesia, jadi sebagaimana biasa, dana ini sukarela sifatnya, dan setelah dikumpulkan nanti juga akan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, bahkan karena ini masih ada suasana ya walaupun bayang-bayang itu persiapan kalau terjadi sesuatu ya bencana yang alam maupun yang non alam. Jadi marilah kita bersama-sama untuk berbagi di antara kita untuk masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya. Gitu, makasih. Pada tahun ini, Sekda Banyumas Wahyu Budi Sabtono menjadi Ketua Pelaksana Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Dalam laporannya yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Didi Rudwianto mengatakan, penggalangan dana melalui kegiatan Bulan Dana PMI rutin dilaksanakan setiap tahun. Dana yang berhasil dikumpulkan diserahkan ke PMI untuk kegiatan kemanusiaan seperti bencana alam atau bencana sosial. Waktu pelaksanaan mulai 25 Oktober hingga 31 Desember 2021. Target Bulan Dana PMI Banyumas 2021 dapat menggalang dana 1,5 miliar. Sasaran penggalangan dana adalah aparatur sipil negara, TNI, Polri, instansi vertikal, pegawai BUMN, BUMD, dan lembaga swasta lain. Kemudian melalui RT/RW wajib pajak kendaraan roda 2, 4 maupun 6, loket pariwisata, tapi tidak dipaksa, serta masyarakat umum yang minat melalui kris atau transfer bulan dana. Ketua PMI Kabupaten Banyumas Sadewotri Lastiono menyampaikan optimistis target 1,5 miliar untuk Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas bakal tercapai. Sebab kondisi saat ini sering menurunnya kasus COVID-19, perekonomian sudah mulai bangkit. Targetnya kan sudah dicanangkan, hasil diskusi 1,5 miliar. Saya sih punya keyakinan, optimis bahwa itu akan tercapai. Yang utama itu kan dari ASN, tadi Pak Bupati sudah ngendika, kemudian saya akan bantu juga ya dari teman-teman pengusaha. Mudah-mudahan ini usaha sudah mulai menggeliat.
Ya, karena memang dampak dari COVID itu bukan hanya sekarang, ini bisa 2 tahun itu baru pulih ya, karena semua sektor usaha lockdown. Tapi saya yakin akan tercapai. Kemudian kaitan penggunaan dana PMI yang dari dikumpulkan ini, tadi sudah disebutkan, ya untuk masyarakat dikembalikan kepada masyarakat. Salah satunya mungkin untuk penanganan COVID yang saat ini sudah reda tapi masih ada ya. Sadewa mengatakan dana yang terkumpul melalui bulan dana PMI tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk penanganan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran, dan lain-lain, baik pra, saat maupun pasca bencana, serta untuk pengembangan generasi muda melalui PMR atau KSR. Dari Purwokerto, Marnoto Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Banyumas, Erna Husen, melantik 5 Ketua TPPKK Kecamatan di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga pelantikan dilaksanakan secara terbatas dengan protokol kesehatan ketat. Ketua TPPKK Erna Husen meminta pengurus baru untuk segera menyesuaikan dengan perubahan, pahami permasalahan dan problematika yang muncul sehingga dapat segera dicari solusinya. Pesan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus baru sisa masa jabatan 2021-2023 yang dilaksanakan di Pendopo Sipanji. Dalam kesempatan tersebut, Erna Husen juga mengajak seluruh pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas agar bersama-sama menyamakan langkah, membulatkan tekad, menyatukan semangat, dan memperteguh komitmen dalam mencapai visi misi gerakan PKK. Program PKK harus disesuaikan dengan situasi kekinian dan adaptif dengan perubahan, harus berorientasi dengan pemecahan masalah itu sendiri, sehingga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, berkaitan dengan pelantikan, acara tersebut dihadiri oleh Bupati Banyumas sekaligus Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Ahmad Husen, Sekretaris Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono, dan Kepala Kantor Kemenag Banyumas Ahsin Aidi. Rencana ke depan ada 10 program pokok PKK seperti pola asuh, ekonomi, usaha peningkatan keluarga, kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, pada PKK kali ini juga terdapat staf ahli yang telah ditetapkan pada Rakernas 9. Ke depan dengan adanya staf ahli ini diharapkan program menjadi lebih terorganisir. Harapannya apa yang tadi disampaikan sama Pak Sekda, juga Pak Bupati, untuk mendukung program pemerintah, dan harapannya Pak Sekda juga sebagai staf ahlinya tim penggerak PKK, karena sekarang dengan peraturan Presiden harus ada staf ahli. Jadi bukan aturan Presiden, Rakernas 9 harus ada staf ahli. Jadi kerja bareng, kerjasama, kerja tuntas, sehingga apa yang menjadi program itu dapat terselesaikan dengan baik. Antara Pokja 1, 2, 3, 4 saling membantu. Dari Purwokerto, Marnoto Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyumas membuka kegiatan penandatanganan PKS antara Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Cilacap dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Banyumas yang ada di Jalan Dr. Angka, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pembukaan pelayanan Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Cilacap di MPP tersebut ditandai dengan penandatanganan PKS antara Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Cilacap dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Banyumas dalam upaya kemudahan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Banyumas di pendopo Wakil Bupati Banyumas. Acara dibuka oleh Kepala Setda Banyumas Insinyur Wahyu Budi Utomo MSI dan dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Banyumas Amrin Ma'ruf, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Insinyur Sulistiono MSI, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Cilacap Dwi Astuti Yuniasi SPMSC. Usai pembukaan dilanjutkan penandatanganan PKS antara Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Cilacap dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Banyumas disaksikan Kepala Setda Banyumas, kemudian penyerahan plakat antar keduanya.
Acara diisi sambutan dari Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Cilacap Dwi Astuti Yuniasi SPMSC. Dilanjutkan sambutan dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, Insinyur Sulistiono MSI. Pegawai bidang pelayanan dari kedua instansi memberikan materi dan penjelasan tata cara perizinan tersebut. Acara juga dilakukan tanya jawab antara narasumber dengan tamu undangan pelaku usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Jadi kita hari ini penandatangan kerjasama antara DMPTSP Kabupaten Banyumas dengan karantina pertanian kelas 1 Cilacap. Kerjasama ini bahwa nanti untuk sektor pertanian, peternakan khususnya, ini sudah bisa dilayani di mall pelayanan publik. Jadi ada beberapa perizinan yang tidak perlu ke Cilacap, tetapi cukup di mall pelayanan publik Kabupaten. Pengiriman hasil pertanian. Contohnya adalah pengiriman hasil pertanian ke luar kota, ke luar pulau, ke luar negeri. Itu kan harus ada izin. Sudah semua. Nah, sementara ini izin ini harus ke Cilacap. Kita punya sektor yang ekspor ke luar negeri banyak, sehingga kalau ini didekatkan di sini, maka masyarakat tahu ini akan menggeliat ini usaha-usaha baru di sektor pertanian dan peternakan. Harapannya kalau ini sektor ini tumbuh berkembang, maka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas itu juga akan meningkat. Siap. Ini kalau dengan adanya pelayanan untuk dari stasiun karantina pertanian kelas 1 Cilacap bagi warga masyarakat Banyumas yang mau melaksanakan pengiriman hasil produk pertanian khususnya misalkan bunga, terus kemudian mungkin gula kristal, atau yang pada mau ke luar pulau atau ke luar negeri, itu harus dicek dulu di sini terkait dengan kesehatannya, gitu. Nah itu nanti bawa sampel ke mall pelayanan publik, lokasinya berada di basement karena memang di atas kita sebenarnya bisa kita tempatkan di atas, tapi karena nanti ada sampel-sampel pertanian sehingga kemarin mintanya di bawah, dan memang nanti bawah juga ada tambahan di samping kantor kami yang di sini akan dipindah ke sana, juga nanti ada beberapa layanan tambahan. Terus kemudian kami juga istilahnya sedang berusaha, sekiranya ini memang nanti ada butuh lab, nanti kita minta agar bisa dibangun lab di sini gitu. Tapi ini butuh waktu gitu. Tapi sementara ini nanti memang tidak perlu ke Cilacap, nanti cukup disampel di sini, terus kemudian dikasihkan surat daripada lolos daripada karantina. Dan itu bukan hanya yang keluar, tapi mendatangkan. Ini dalam rangka untuk kesehatan daripada masyarakat kita, dan juga itu juga hewan ataupun hasil tanaman produksi pertanian itu harus dicek dulu di stasiun karantina, sehingga tidak perlu ke Cilacap, cukup di mall pelayanan publik. Dan ketika ada permasalahan silakan hubungi kami untuk bisa nanti dikoordinasikan dengan stasiun karantina pertanian. Harapannya ekspor atau pengiriman perdagangan komoditas pertanian di wilayah Banyumas akan lebih maju, lebih mudah, bisa dilayani dengan karantina dengan lebih baik, sehingga perekonomian masyarakat di Banyumas bisa lebih meningkat, terutama untuk petani di Banyumas. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali dengan informasi lainnya dalam Buletin Banyumas. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Banyumas, masih bersama saya Ari Nugroho. Kalau di segmen sebelumnya kita bisa saksikan peringatan Hari Santri dan Hari Batik Nasional, di segmen ini saya coba himpun informasi di bidang lainnya
diantaranya kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Desa Cikakak, Banyumas disambut meriah oleh warga Desa Cikakak, dan Bupati Banyumas Ahmad Hussein menyambut Atina Nur Kamila Intan Bahtiar, atlet cabang olahraga lempar lembing, peraih medali emas PON ke-20 Papua, disambut di Pendopo Sipanji. Anda penasaran? Berikut Buletin Banyumas selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ke Desa Wisata Cikakak, Banyumas tidak disangka disambut meriah oleh warga Desa Cikakak. Kedatangan Mas Menteri tersebut dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia, Desa Wisata Cikakak, Banyumas, masuk ke dalam 50 nominasi. Seluruh warga desa terlihat tumpah ruah. Mereka berbondong-bondong menghampiri lokasi Mas Menteri akan disambut oleh pejabat Desa Wisata Cikakak. Bahkan warga yang tinggal di gunung pun rela berjalan kaki naik turun gunung demi melihat Mas Menteri. Tidak hanya warga Desa Cikakak, warga desa tetangga pun ikut antusias menghampiri lokasi kegiatan. Di area terminal Desa Wisata Cikakak yang disulap menjadi tempat pemberhentian Mas Menteri untuk mendengarkan presentasi dari Pok Darwis Desa Wisata Cikakak pun dipenuhi dengan warga yang ingin menyapa dan melihat langsung Mas Menteri yang berkunjung dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia. Sepanjang perjalanan dari titik pertama Mas Menteri yang naik odong-odong menuju lokasi terminal desa terlihat di sepanjang jalan warga dan anak-anak SD terjejer mengibarkan bendera dan menyambut nama Mas Menteri. Kedatangan Mas Menteri disambut Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Desa Cikakak. Tarian Selamat Datang di Cikakak, Ngerembaka, dan Tari Rewanda juga mengiringi kedatangan Mas Menteri. Usai menyaksikan pemaparan dari Ketua Desa Wisata, Mas Menteri juga diajak berkeliling melihat potensi yang ada di Desa Wisata Cikakak seperti pasar tradisional atap yang menjual aneka makanan jajanan tradisional khas Cikakak, nasi penggel, cendol, dan jenang ketek yang menjadi makanan khas Cikakak. Kemudian dilanjutkan mengunjungi wisata kria aneka kria seperti boneka ketek dan sabut kelapa, batik. Juga menarik perhatian Mas Menteri, perjalanan dilanjut dengan berjalan kaki diiringi gunungan hasil bumi dan buah-buahan yang akan dibagikan untuk memberi makan kera-kera yang hidup di kawasan Masjid Saka Tunggal. Pada kesempatan tersebut juga ditandai dengan tanda tangan prasasti Desa Wisata dan pemberian piagam penghargaan atas prestasi Desa Wisata Cikakak masuk 50 anugerah desa wisata terbaik. Mas Menteri mengatakan ini akan menjadi percontohan bagi desa wisata lainnya. Dengan protokol kesehatan ketat, desa wisata bisa dibuka sehingga perlahan geliat ekonomi kreatif di lokasi wisata kembali tumbuh setelah dihantam pandemi. Maskernya kurang, Pak. Berkali-kali nih aku ada masker lah. Sementara itu, Hakim Kepala Desa Cikakak selaku Ketua Desa Wisata mengaku banyak potensi yang bisa dikembangkan dan menjadi unggulan di Cikakak. Selain wisata religi, makanan khas jenang ketek dan batik juga menjadi primadona. Ia optimis bisa masuk 5 besar ADWI 2021. Warga tidak merasakan kunjungan wisatawan. Dan kami sangat prihatin dan betul seperti kata Pak Bupati bahwa kita harus hadir dan memberikan solusi. Dan kami hadir di sini, saya dengar ini adalah kunjungan pertama dari pemerintah pusat. Ini untuk memberikan apresiasi kepada Pak Bupati atas kepemimpinannya dalam mengendalikan COVID, dan kita harapkan dengan COVID yang semakin terkendali, wisatawan Nusantara, malah mungkin wisatawan mancanegara bisa datang ke Desa Wisata Cikakak. Amin. Yang kedua, mengenai batik, Bu Yuni, saya titip sekali karena motif batik ngapak Cikakak ini mudah-mudahan juga bisa menjadi batik yang jauh lebih dikenal dan menjadi souvenir untuk membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi ibu-ibu dari KWT dan juga ibu-ibu PKK. Jadi kita harapkan dari yang sudah secara bertahap dikirimkan ini akan bertingkat dan berkelanjutan, dan pada satu saat nanti di Jakarta, di New York atau di Hong Kong
kita semua pakai batik dari Cikakak. Desa wisata Cikakak memiliki ikon kera dan berada di gunung dengan hutan pinus. Desa wisata Cikakak masuk sebagai 50 desa wisata terbaik penghargaan ADWI. Adi Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein membuka kontes ayam pelung yang digelar oleh komunitas Mitra Pelung Satria bersama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas di Agrowisata Durian Desa Karangrau, Banyumas. Kontes diikuti oleh puluhan ayam pelung dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Bupati mengapresiasi penuh adanya kontes ayam pelung. Dengan adanya kontes ini sebagai salah satu promosi ayam pelung dan bisa menjadi agenda promosi wisata di Kabupaten Banyumas. Turut hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Insinyur Sulistiono MSI, anggota DPRD Kabupaten Banyumas Dedi Supriyanto, dan undangan lainnya. Bupati berharap upaya pembudidayaan ayam pelung jangan sampai hanya digelar kontes saja, namun Bupati meminta agar ayam pelung bisa benar-benar menghidupi dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ia juga meminta ke Dinkanak agar ada pendampingan dan juga mungkin adanya klaster pelung, sehingga ke depan apabila ada orang yang mencari-cari ayam pelung bisa menuju satu desa yang dituju. Adanya kegiatan kontes ayam pelung juga diharapkan dapat mengangkat produk-produk peternak yang ada di Banyumas. Dan Kabupaten Banyumas bisa menjadi salah satu produsen ayam pelung, walaupun ayam pelung bukan ayam asli Banyumas, tetapi jika kualitas dan populasinya bisa ditingkatkan baik, maka orang bisa tertarik beternak dan secara ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan. Pada kontes ini ada 3 kategori yang dilombakan, yaitu kategori suara, kategori penampilan, dan kategori bobot. Dari ketiga kategori, masing-masing diambil 3 pemenang. Pemenang konter yaitu untuk kategori suara juara 1, Laga Wangi dari Cilongok. Juara 2, Gilar nama pemilik Ozin dari Banyumas. Dan juara 3, Prabu nama pemilik Barudin dari Wangon. Untuk kategori penampilan juara 1 diraih oleh Birawan nama pemilik Ozin dari Kebasen. Juara 2, Jaguar nama pemilik Putra dari Aji Barang. Dan juara 3, Mbah Bejo milik Dayat dari Sokaraja. Dari Purwokerto, Adi Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, panen buah melon 3 jenis Bupati Banyumas Ahmad Hussein icip-icip langsung di lokasi. Buah berwarna kuning ini memiliki rasa harum, manis, gurih, dan renyah. Meski demikian, Bupati akan menganalisa terlebih dahulu sebelum dikembangkan. Bupati Banyumas Ahmad Hussein bersama warga panen melon Korea. Dengan sistem hidroponik, tidak tanggung-tanggung, Bupati yang didampingi istri Erna Hussein petik langsung buah berwarna kuning tersebut. Tadi udah begitu panen, buka, rasakan, seger. Yang pertama kali harumnya, kedua manisnya, ketiga gurihnya, renyahnya, keempat bentuknya indah. Yang membedakan dengan melon yang lain mungkin di sini kan ya itu tadi itu gitu. Yang lain ya kurang daripada 4 faktor tadi. Katanya ini menjadi bibit unggul di Banyumas juga ya? Ya, salah saya satunya mau itu. diskusi hari Jumat. Nanti kalau diskusi dengan petaninya sini, nanti kita akan analisa dulu, apakah ini cocok atau tidak, apakah betul-betul profit atau tidak, apakah ini adalah harus petani yang punya keahlian khusus atau bisa ditularkan kepada masyarakat atau umum atau tidak. Sekolah itu untuk anak-anak. Tidak hanya itu, Bupati belah melon Korea itu untuk dibagikan kepada rombongan untuk mencicipi rasanya. Bupati mengaku melon ini memiliki rasa harum, manis, gurih, dan renyah. Meski demikian, Bupati akan menganalisa terlebih dahulu sebelum dikembangkan. Tanaman buah melon ini ditanam di lahan seluas 150 meter, ada di Desa Kaliurip, Kecamatan Purwojati, Banyumas, dengan metode hidroponik. 3 jenis melon Golden Alisa, melon Korea Samo, serta Golden Aroma. Produktivitasnya sangat bagus. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyumas Ahmad Hussein menyambut Atina Nur Kamila Intan Bahtiar, atlet cabang olahraga lempar lembing, peraih medali emas PON ke-20 Papua di Pendopo Sipanji. Warga RT 4 RW 1 Desa Pangebatan Kecamatan Karanglepas Banyumas tersebut berhasil pecahkan rekor PON dan rekor nasional di nomor lempar lembing.
Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengucapkan terima kasih kepada Atina Nur Kamila Intan Bahtiar, atlet asal Pangebatan Banyumas yang merebut emas pada cabang olahraga lempar lembing, bahkan mampu memecahkan rekor PON dan juga rekor nasional. Rasa bangga dan syukur terlihat turut menyelimuti dalam prosesi sambutan itu. Bupati berharap agar Atina Nur Kamila Intan Bahtiar terus menunjukkan prestasi ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat menjadi motivasi untuk pemuda-pemuda Banyumas. Bupati Banyumas juga bertanya banyak hal tentang prestasi yang diraih Intan hingga tingkat nasional. Alumni MI Ma'arif Pangebatan MTS Negeri 3 Sumbang dan SMA Negeri 3 tersebut mengaku sejak kecil senang berolahraga. Karena tenaganya sejak kecil sudah kuat, ia sering membantu bapak dan omnya yang bekerja bangunan dan membawa ember berisi adukan semen. Lempar lembing menurutnya adalah pilihan terakhir sebelum aktif mengikuti berbagai macam olahraga. Ia saat masih di MI Ma'arif pernah menjadi juara dalam bidang atletik, lari, juga sempat menjadi juara nasional. Saat di MTS 3 Sumbang juga pernah meraih juara nasional dalam bidang olahraga karate. Tidak hanya itu, futsal, sepak bola, lompat tinggi, dan lompat jauh pernah ia geluti. Semenjak kelas 1 di SMA Negeri 3 Purwokerto, ia mulai melihat peluang bahwa lempar lembing belum banyak atlet dan dinilai bisa menjadikan dirinya berprestasi. Pilihan tersebut terbukti dengan diraihnya medali PON tahun 2021 ini. Di olahraganya mulai dari SD sudah menekuni, cuma kalau fokus di lembingnya mulai dari SMA. Kalau SD apa enggak? Masuk SMA kelas 1. Dulu mencari peluang aja di Indonesia, sedang kosong lempar lembing putrinya. Saya mencoba cari peruntungan di lempar lembing aja sih. Alhamdulillah sampai sekarang terpilih dan mendapatkan hasil yang maksimal. Bupati Banyumas berjanji akan memberi penghargaan berupa bonus kepada peraih emas ini. Meski tidak menyebut jumlah, Bupati didampingi Kepala Din Porabudpar Aziz Kusumandani memastikan bonus tersebut. Bahkan ketika Kepala Desa Pangebatan meminta Bupati agar mengusulkan Intan menjadi pegawai negeri, Bupati menyanggupi akan mengusulkan kepada Menpan karena kewenangan ada di sana. Dari Purwokerto, Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, persoalan sampah plastik di Banyumas cukup serius, di mana setiap hari ada 60 ton sampah plastik yang masuk ke tempat pembuangan air sampah. Melihat kondisi tersebut cukup serius, pemerintah Banyumas terus melakukan upaya mengolah sampah plastik. Kini sampah plastik yang sudah dipilah dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan paving dan genteng. Persoalan sampah plastik di Banyumas cukup serius, di mana setiap harinya ada 60 ton sampah plastik yang masuk ke tempat pembuangan air sampah. Melihat kondisi ini cukup serius, pemerintah Banyumas terus melakukan upaya mengolah sampah plastik. Kini sampah plastik yang sudah dipilah dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan paving dan genteng. Dengan menggunakan alat mesin extruder dan juga mesin plasma yang mampu mengolah lebih cepat dan lebih banyak sampah plastik, kini bisa dibuat paving block dan genteng, diungkapkan Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Kita kan di Banyumas sudah berhasil memilah sampah tanpa manusia ya. Maksudnya memilah sampah dengan mesin ya. Itu udah bisa. Yang pemilah dengan manusia itu sedikit aja ya. Jadi semua plastik itu semua sampah masuk mesin jadi plastik, jadi organik dan jadi middle kan. Ternyata kemudian plastiknya jumlahnya banyak. Seplastiknya itu satu hari aja sekitar 60 ton itu. Nah ini mau dibuang kemana plastiknya? Padahal itu kan plastiknya masih kotor ya. Awal mula kan kalau kresek gampang itu jadi hot mix kan ya. Kemudian kalau yang bernilai itu pemulung udah selesai gitu kan, bisa. Lah plastik ini jadi apa? Selanjutnya kan kita udah kerjasama nih sama pabrik semen ya. Tapi itu plastiknya harus dicacah dulu kecil-kecil, repot banget kan. Dan dikirim ke Cilacap, biayanya juga tinggi. Ya ini sih tetap kerjasamanya tetap jalan lah untuk backup ya. Tapi kemudian plastik ini kita cari-cari celah kan, akhirnya ketemu ini. Mesin ini extruder namanya ya. Hot extruder, ada lagi yang lebih tinggi namanya pakai plasma. Nah, tapi berisi sama lah.
Plastik ini dimasukkan ke dalam mesin kemudian menghasilkan semacam adonan plastik, kemudian dicetak menjadi genting dan paving setelah diuji coba dengan melindas menggunakan kendaraan paving tetap kuat dan tidak pecah. Paving dibuat dengan model berongga pada bagian bawahnya sehingga tidak mengapung dan tenggelam jika terendam air hujan. Selain itu juga sudah diuji coba daya tahan terhadap panas dengan memanaskan paving di suhu 70 derajat selama 5 jam. Paving masih dalam kondisi baik, tidak meleleh. Aminur Roman, pengrajin genteng asal Pancasan, mengaku inovasi ini bisa diaplikasikan di Pancasan sebagai pusat pengrajin genteng, apalagi sampah plastik di Aji Barang juga banyak setiap harinya. Sendiri orang Pancasan dengan penemuan model seperti ini untuk limbah menjadi genteng. Ya alhamdulillah, mungkin di daerah saya kan kebetulan sampah luar biasa lah. Kalau emang ini betul bisa dimanfaatkan. Lo udah lihat sendiri betul enggak? Betul. Mengolah sampah plastik menjadi bahan baku pembuatan genteng dan paving ini sebagai langkah pemerintah Banyumas untuk mengatasi persoalan sampah plastik. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Mas TV melaporkan. Sementara itu, melihat peluang budidaya porang yang semakin menjanjikan, Bupati Banyumas mengundang 50 pemuda berlatih budidaya porang. Porang yang dahulunya terabaikan ternyata memiliki potensi ekonomi tinggi karena saat ini porang bisa diekspor. Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein mengundang sedikitnya 50 pemuda dari berbagai kecamatan di Banyumas untuk mengikuti pelatihan budidaya porang yang digelar di Pendopo Sipanci, Purwokerto. Pada pelatihan ini, Tommy Sutomo, praktisi porang dari Semarang, memberikan materi pelatihan tentang perbenihan porang, budidaya porang, dan peluang bisnis porang. Untuk memahami tentang proses perbenihan porang baik secara konvensional dan melalui teknologi pertanian, peserta diperkenalkan tata cara membuat media dan menanam benih porang dengan teknologi kultur jaringan, yaitu dengan sterilisasi dan inisiasi. Menurut Sutomo, porang saat ini menjadi komoditas yang cukup seksi karena permintaan dari pasar ekspor sangat banyak sehingga potensi untuk terus dikembangkan, mengingat budidayanya cukup mudah, tahan naungan. Secara iklim, porang bisa tumbuh baik di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas. Usai pelatihan ini, para peserta diminta untuk membuat kelompok atau grup WA agar bisa saling berkomunikasi, menjadi ajang komunikasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi porang setelah belajar budidaya porang di pendopo ini. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Jaka Budi Santoso, mengatakan pelatihan kali ini menekankan cara pembibitan dengan fitohormon karena selama ini para petani ketakutan jika ingin budidaya porang membutuhkan modal yang besar terutama dari bibitnya. Porang hari ini kita telah mengundang ahlinya fitohormon, yaitu Bapak Tommy Sutomo. Beliau kita ingin budidaya porang itu membutuhkan modal yang besar, utamanya adalah modal ketika kita akan membeli bibit, baik itu bibit dari umbi, bibit dari katak maupun dari spora. Terobosan dengan fitohormon. Alhamdulillah melalui komunikasi dan koordinasi dan Pak Bupati hari ini kita laksanakan pelatihan pengembangbiakan porang dengan fitohormon. Ini bagian dari upaya kita untuk bisa mengembangkan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, kita dari penggiat-penggiat porang mendapat ilmu dari Bapak Bupati mengenai budidaya porang dari pembibitan sampai dengan pasca panennya. Alhamdulillah nanti semoga cita-cita dari Pak Bupati dan cita-cita kita semua untuk membuat ekonomi di Banyumas terutama dari budidaya porang ke depan bisa meningkat dan bisa meningkatkan ekonomi keluarga, ekonomi Banyumas dan bisa untuk ekspor ke depannya. Sementara Dwi Nur Rahman, salah satu peserta dari Pabuaran Purwokerto Utara, mengaku senang dapat berkumpul dengan pembudidaya porang. Ia berharap dengan pelatihan ini akan meningkatkan pendapatan para petani. Dari Banyumas, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan.
Pemirsa, mendukung kembalinya geliat ekonomi pariwisata saat masuk ke level 2, pemerintah Kabupaten Banyumas menyediakan bus pariwisata gratis untuk masyarakat. Penumpang bus pun dihimbau tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saat memasuki level 2, sejumlah objek wisata di Banyumas kembali dibuka untuk masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar geliat ekonomi dari sektor wisata bisa tumbuh kembali setelah hampir 2 tahun sejumlah objek wisata ditutup karena pandemi. Untuk mendukung meningkatnya perekonomian dari sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Banyumas menguji cobakan kendaraan pariwisata gratis bagi masyarakat. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan uji coba bus pariwisata gratis ini akan dimulai jika sudah pada level 2 dan sejumlah objek wisata juga dibuka dengan pengawasan protokol kesehatan. Begitu juga bagi masyarakat tetap wajib menjalankan protokol kesehatan baik di bus maupun di tempat wisata. Tanya maju, masyarakatnya juga senang bisa pariwisata di tempat yang aman gitu. Tapi tetap prokes. Nanti sambil pariwisata kita ada edukasi. Walaupun pariwisata begini Bapak Ibu tetap pakai masker ya. Ini baru 4 armada, ke depan kalau misalnya 5 akan ditambah enggak kira-kira? Ya tergantung animo masyarakat. Kalau animo masyarakatnya kemudian ternyata menyambut dengan baik, ya ditambah, dilanjutin. Kepala Dinhub Kabupaten Banyumas Agus Nurhadi mengatakan uji coba ini berlaku untuk hari Sabtu dan Minggu dengan rute pemberangkatan dari lokal wisata Baturaden, Banyumas dan Banyumas Baturaden. Ini akan memudahkan masyarakat yang akan berwisata. Nantinya akan dicek suhu badan dan sebagainya. Jadi protokol kesehatannya ketat. Ada hand sanitizer kalau disiapkan di dalam. Peduli lindungi belum, memang belum, tapi nanti ke depan nanti mungkin bisa kita terapkan itu. Bus ini sifatnya drop off, jalan terus, tidak nunggu orang pesir gitu, tidak. Tapi jalan, kemudian ada yang turun di Museum BRI ya kita turunkan, jalan terus ke Rejak. Oh saya turun di sini ya, turun di situ nanti penumpang yang akan naik nanti kita siapkan titik-titik tertentu yang nanti akan kita sampaikan pada saat. Sementara itu, pihak warga Bancar Kembar mengatakan dengan adanya bus pariwisata gratis bisa membantu masyarakat untuk menjangkau tempat-tempat wisata. Apalagi bus juga dilengkapi dengan penerapan protokol kesehatan sehingga tidak perlu khawatir. Menurut saya sih ini sangat bagus ya, untuk terobosannya sangat bagus karena memudahkan masyarakat yang kepengen liburan gratis, jadi ada transportasi yang menyediakan untuk itu. Kalau untuk pelayanannya juga bagus, kemudian prokesnya juga lengkap sesuai dengan standar prokes kesehatan ya. Dari pertama ada cek suhu tubuh, kemudian dicek juga untuk pemakaian maskernya, kemudian untuk kebersihannya juga bagus. Pokoknya nyaman banget sebagai penumpang di bus pariwisata gratis ini. Rutenya kemana aja, Pak? Ini ke Baturaden ya kalau nggak salah. Nanti dilanjutkan ke Banyumas. Ada 5 bus dengan kapasitas 25 orang yang nantinya akan beroperasi sebagai bus pariwisata gratis. Mengingat masih pandemi dan tetap patuhi protokol kesehatan, jumlah penumpang juga dibatasi hanya 70%. Diharapkan dengan adanya bus pariwisata gratis ini, geliat ekonomi pariwisata di Banyumas tumbuh kembali. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian informasi yang berhasil kami himpun dalam Buletin Banyumas kali ini. Akhirnya saya Ari Nugroho pamit, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.